Alhamdulillah, lalu saja kita sebagai seorang muslim bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Termasuk pada malam ini Allah masih mempertemukan dalam satu majlis yang mulia ke 11 tahun perkampungan sunnah. Semoga Allah ikhlaskan niat dan kami mengucapkan menghadap kepada Duli yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, juga menghadap Duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda Perlis, juga menghadap Duli yang teramat mulia Tuanku Raja Puan Muda Perlis, dan ampun Tuanku, kita akan menyampaikan sedikit penyampaian yang sudah diminta. Itu juga dengan Dr. Maza dan tokoh-tokoh masyarakat mungkin yang belum semuanya bisa disebutkan satu persatu namanya. Kami izin untuk menyampaikan tentang masalah zikrullah yang sudah diangkat menjadi tema pada kesempatan ini. Ada sebuah perkataan yang menarik yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW sebagai pembukaan dalam masalah ini. Izinkan kami membuka di catatan, yaitu perkataan Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, laisa yatahassaru ahlul jannati ala syai'in illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullah azza wa jal fiha. Tidak ada waktu yang paling disesali oleh ahli surga dibanding dengan waktu-waktu yang terlewatkan selama di dunia tanpa zikrullah. Satu-satunya ibadah yang kita ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk dikerjakan dan berlanjut sampai nanti ke akhirat di surga adalah zikrullah. Beruntunglah orang yang selalu lisannya, pikirannya, hatinya dan anggota tubuhnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang nanti di akhirat akan ada 3 golongan yang menyesal. Yang pertama, penyesalan orang-orang kafir, orang musyrik, orang-orang munafik yang kekal abadi di neraka. Mereka tidak akan keluar selamanya dari siksa Allah. Yang kedua, penyesalan orang-orang yang beribadah kepada Allah tetapi juga bermaksiat kepada Allah. Dikenal dengan istilah usatul mu'minin. Mereka punya dosa-dosa dan amal soleh tetapi dosanya lebih banyak daripada amal solehnya. Akhirnya masuk ke dalam neraka terlebih dahulu, dibersihkan dosanya lalu masuk ke dalam surga. Ini juga orang akan menyesal. Kemudian yang ketiga yang disebutkan tadi oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu adalah orang yang masuk ke dalam surga tanpa neraka terlebih dahulu, tapi mereka masih punya rasa menyesal. Karena ada derajat-derajat di surga yang mereka bisa dapatkan tetapi luput dari mereka, terlepas dari mereka. Di antaranya karena sedikitnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah semestinya setiap muslim memahami firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bukan hanya kapan kita mau, tetapi harus kita mau dan setiap saat. Berapa banyak dinukil dari para sahabat, dari para tabi'in, mereka tidak pernah mendiamkan lisan mereka. Mereka selalu berzikir. Sampai ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya satu amalan dalam Islam yang kalau saya kerjakan, saya bisa mendapatkan semua balasan yang maksimal. Maka kata Nabi SAW, lisanmu selalu berzikir kepada Allah. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, siapa yang masih kadang-kadang sulit untuk bangun sholat malam, mungkin masih sedikit sedekah yang dikeluarkan, mungkin belum mengikuti jihad yang sedang terjadi, maka dia harusnya memperbanyak subhanallah walhamdulillah
la ilaha illallah wallahu akbar. Berarti zikrullah akan memberikan banyak sekali balasan dari Allah Subhanahu wa taala sampai bisa menutupi kekurangan jihad, kekurangan sholat malam, kekurangan sedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Allah juga mengingatkan dalam surah Al-Baqarah 152, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah selalu kepadaku, aku juga akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan pernah kalian kufur terhadap nikmat. Allah menjadikan zikrullah sebagai penenang hati, penenang fikiran, penyebab daripada Allah Subhanahu wa taala mengingat kita, memenuhi kebutuhan kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd, surah nomor 13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan zikrullah saja hati itu akan tentram. Ada sebuah perintah dari Nabi SAW agar kita selalu berzikir. Karena kalau tidak berzikir, dianggap kita seperti orang yang sudah wafat atau meninggal dunia. Tidak ada manfaatnya hidup kalau orang tidak berzikir. Bagaimana kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu, mathalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir mengingat Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan juga orang yang sudah meninggal. Nabi SAW juga memastikan siksa kubur itu akan selamat seseorang darinya kalau dia banyak berzikir. Zikir ini akan menyebabkan bukan cuma mendatangkan rahmat Allah, rezeki dari Allah karena Allah mengingat kita karena kita mengingatnya, tapi menyelamatkan dari segala macam mara bahaya. Di antaranya siksa kubur. Kata Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, "Ma amila ibnu Adam amalan anjalahu min azabil qabru min zikrillah." Ketahuilah, tidak ada amalan yang paling mudah dan cepat menyelamatkan seseorang dari siksa kubur dibandingkan zikrullah. Juga dijadikan zikir ini adalah amal yang paling Allah cintai, paling besar pahalanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi khairi amalikum." Mau enggak saya tunjukkan kepada kalian amal yang paling baik dari kalian? Wa azqaha inda malikikum, dan paling suci di sisi Tuhan kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan paling cepat mengangkat derajat kalian di surga. Wa khairi lakum min infaqiz zahabi wal fiddah, bahkan lebih baik daripada kalian bersedekah, berinfak dengan emas dan perak. Wa khairi lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum, bahkan lebih baik lagi daripada kalian ikut berperang, berjihad, kalian membunuh musuh kalian atau kalian terbunuh oleh musuh kalian. Qalu, para sahabat mengatakan, "Bala, tentu wahai Rasulullah." Qala dzikrullahi azza wa jal. Maka kata Nabi SAW selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan zikir. Dari bangun tidur, kemudian menuju ke kamar mandi, kemudian keluar dari kamar mandi, kemudian menggunakan pakaian, melepas pakaian, makan, minum, keluar rumah, masuk dalam rumah, memulai aktivitas, bahkan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rahmat dan surga serta berlindung dari azab Allah sampai beliau sallallahu alaihi wasallam tidur lagi. Makanya kata Umar radhiyallahu anhu, "Alaikum bidzikrillah fa innahu syifa." Kalian harus selalu berzikir kepada Allah karena dia adalah sebaik-baik obat. Wa iyyakum wa dzikrin nas fa innahu da. Dan hati-hatilah kalian dari banyak membicarakan kejelekan manusia karena itu adalah penyakit. Karena itu adalah penyakit. Demikian pula juga disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, "Likulli syai'in jila." Segala sesuatu itu ada pembersihnya. Wa inna jila al-qulubi dzikrullahi azza wa jal.
Dan ketahuilah pembersih hati yang paling baik adalah zikrullahi ta'ala. Syaitan selalu lari dari orang-orang yang selalu berzikir. Syaitan lari dari orang-orang yang selalu mengingat Tuhannya. Dan kalau Allah membuat lisan kita mau berzikir, pikiran kita mau mengingat Allah, anggota tubuh kita menjaga apa yang Allah perintahkan dan menjauh apa yang larang, berarti Allah mencintai kita. Bagaimana perkataan Maimun bin Siyah rahimahullah, beliau mengatakan, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan habbaba ilaihi dzikrah." Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Dia akan menjadikan hamba tersebut mencintai untuk berzikir kepadanya. Dan kalau orang lagi lalai, banyak orang yang tidak berzikir, lagi di pasar, dimanapun kita sedang berada, lalu kita berzikir, maka kita akan menjadi orang terbaik di tempat itu. Sebagaimana dinukil dalam sebuah perkataan Humaid Al-Adawi rahimahullah, "Mathalu dzakirillaha fis suq." Perumpamaan orang yang mengingat Allah di pasar, kamathali syajaratin hadra'a wasta syajarin mayyit. Seperti perumpamaan pohon yang tetap hijau sementara berada di pohon-pohon yang sudah mati. Dan sekian banyak peringatan dari para ulama dan dalam syariat kita agar kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, Imam Ahmad rahimahullah pernah satu waktu di akhir hidup beliau pergi ke satu kota di Irak dan beliau pun tidak tahu kenapa harus ke kota itu. Kemudian beliau datang ke satu kota itu, masuk ke dalam surau atau masjid, kemudian beliau sholat maghrib dan isya. Selepas sholat isya, semua orang sudah keluar dari masjid, pengurus masjid pun datang dan mengusir Imam Ahmad untuk keluar dari masjid. Mengusir Imam Ahmad keluar dari masjid, karena dia tidak tahu siapa Imam Ahmad. Di masa dulu belum ada kamera, tidak bisa orang melihat foto seseorang. Maka Imam Ahmad diusir dari masjid, lalu Imam Ahmad mengatakan, "Saya seorang musafir dan sudah tua, tolong biarkan saya tidur dalam surau atau masjid ini." Maka orang itu mengatakan tidak bisa. Masjid surau ini hanya untuk sholat saja. Lalu Imam Ahmad didorong sampai keluar dari masjid. Setelah itu Imam Ahmad ingin istirahat di teras masjid. Juga pengurus masjid tetap melarang. Mengatakan tidak boleh Anda di sini. Lalu di sebelah masjid, saudaraku seiman, ada seorang pembuat roti, penjual roti yang melihat Imam Ahmad. Kemudian dia mengatakan, "Wahai Syekh, Syekh ini orang yang sudah tua dalam bahasa Arab, silakan istirahat di tempat saya." Lalu Imam Ahmad pun datang ke tempat tukang roti tadi. Tukang roti sambil membuat roti, dia membaca astagfirullah, 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 tidak pernah berhenti. Lalu Imam Ahmad berkata, "Sejak kapan kamu mengamalkan ini?" Dia mengatakan, "Dari dulu, sudah lama sekali." Lalu Imam Ahmad berkata, "Apa yang Allah berikan dengan istighfarmu ini? Dengan zikrullahmu ini?" Dia mengatakan, "Apa saja yang saya minta kepada Allah diberikan. Kecuali tinggal satu saja." Kata Imam Ahmad, "Apa yang kamu harapkan?" Maka orang itu mengatakan, "Saya berharap Allah pertemukan dengan Imam Ahmad." Maka Imam Ahmad mengatakan, "Maha suci Allah, dengan istighfar dan zikrullahmu ini yang membuat saya keluar dari kota saya dan saya tidak tahu kenapa keluar. Saya diusir ke masjid, dari masjid setelah sholat, dan saya akhirnya tergiring atau terbawa ke tempat rotimu ini." Zikrullah adalah ibadah yang paling mulia, maka jangan pernah tinggalkan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa sedikit memberikan manfaat kepada kita semuanya. Mungkin ini yang kami bisa sampaikan. Kalau ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari kami, mohon dimaafkan dan kami istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang hadir, hajat-hajat dunia akhiratnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, dipenuhi semua keperluannya, dan sebagaimana Allah satukan kita dalam majlis ini, semoga Allah satukan kita kelak di surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.